Tidak semua kisah pesugihan bermula dari niat serakah. Sebagian justru lahir dari dapur yang dingin, utang yang menumpuk, dan doa yang tak lagi terdengar jawabannya. Di Jawa, orang-orang tua percaya bahwa usaha yang terlalu cepat ramai patut dicurigai. Bukan karena iri, tapi karena ada hal-hal yang tidak ikut tercatat di pembukuan. Hal-hal yang hanya terasa saat malam sudah larut dan suara manusia mulai menghilang. Cerita ini bukan tentang makhluk yang menampakkan wujud, bukan pula tentang ritual besar dengan darah dan teriakan. Ini adalah kisah tentang sebuah kedai kopi kecil, tentang seorang manusia biasa yang hanya ingin bertahan hidup, dan tentang harga yang harus dibayar ketika jalan pintas terasa lebih dekat daripada harapan. Disampaikan melalui Bandah Goib Jawa, kami mengajak Anda mendengarkan kisah ini dengan tenang. Tidak perlu percaya sepenuhnya. Cukup dengarkan, karena bisa jadi cerita seperti ini pernah terjadi di gang sempit dekat rumah Anda sendiri. Pagi di kampung itu selalu datang dengan cara yang sama. Kabut tipis mengantung rendah, menyusup di antara lapak sayur dan gerobak ikan di ujung gang. Bau tanah basah bercampur kopi hitam yang baru diseduh dari kedai kecil milik Sarman. Kedai itu menempel di dinding rumahnya, hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan 2 meja kayu dan 6 kursi yang warnanya sudah pudar. Di papan nama tertulis Kedai Pojok, hurufnya mulai mengelupas. Sarman membuka kedai sejak subuh. Ia menyapu lantai sambil mendengar suara pasar bangun, teriakan pedagang, derit roda gerobak dan sapa singkat warga yang saling kenal. Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, tak ada yang singgah. Kopi mengepul sia-sia di cangkir-cangkir kosong. Ia menghitung uang receh di laci, tak sampai cukup untuk bayar gas. Utang di koperasi masih 2 bulan menunggak. Anak sulungnya akan masuk SMP, sementara istrinya menahan sakit pinggang tapi tetap bilang tidak apa-apa. Sarman mengangguk tiap kali ditanya tetangga soal kedai, pura-pura yakin. Malu adalah beban yang tak bisa ia ceritakan. Siang lewat tanpa banyak perubahan. Beberapa warga hanya menoleh lalu berlalu. Ada yang dulu sering ngopi di situ, kini memilih kedai baru di jalan besar. Sarman tak menyalahkan siapapun. Ia hanya merasa seperti berdiri di tempat yang perlahan menghilang dari peta. Menjelang sore, ia menutup kedai sebentar untuk sholat. Doanya pendek, terburu, seperti takut mengganggu waktu. Setelah maghrib, kedai dibuka lagi. Lampu bohlam menggantung menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Malam di kampung itu biasanya ramai oleh obrolan, tapi belakangan terasa terlalu sunyi. Suara jangkrik terdengar jelas, seolah mendekat. Sekitar pukul 9, Sarman hendak menutup. Saat ia berbalik, satu kursi di meja pojok bergeser pelan. Bunyi kayunya lirih tapi jelas. Sarman berhenti. Ia menatap kursi itu lama, lalu menghela napas. Angin, gumamnya, meski jendela tertutup rapat. Perasaan diawasi datang seperti bayangan, tak terlihat tapi menekan. Ia mematikan lampu, mengunci pintu dan berjalan ke rumah. Dari balik pintu, ia sempat menoleh. Kedai tampak lebih gelap dari biasanya. Malam itu ia sulit tidur. Pikiran tentang utang berputar, disusul suara kursi yang teringat lagi. Di sela kantuk, terlintas ucapan seorang pelanggan lama yang dulu sering duduk di meja pojok. Lelaki tua itu pernah berkata pelan, seolah bercanda. Dagangan sepi itu bukan selalu soal rasa. Kadang ada yang kurang dihormati. Sarman dulu tertawa, menganggapnya omong kosong. Kini kalimat itu datang kembali, lebih jelas, lebih berat. Ia bangun sebelum subuh dengan dada sesak. Dari dapur bau kopi semalam masih tertinggal. Sarman berdiri lama di ambang pintu kedai, menatap kursi-kursi yang diam. Untuk pertama kalinya, ia tak langsung menolak pikiran itu. Di tengah kabut pagi dan suara pasar yang kembali hidup, Sarman mulai mendengar saran yang sebelumnya ia abaikan. Pelan, samar, tapi terasa dekat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti air keruh yang mengalir pelan. Kedai Sarman tetap buka, tapi tetap sepi. Ia mulai mengenali jam-jam sunyi dengan lebih akrab daripada jam ramai. Pagi masih berkabut, siang berlalu tanpa sapa. Malam datang dengan kesunyian yang terasa terlalu panjang. Suatu sore, saat Sarman sedang membersihkan cangkir,
seorang lelaki tua berhenti di depan kedai. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, dan langkahnya nyaris tak bersuara. Wajahnya asing, tapi caranya berdiri seperti orang yang sudah lama mengenal tempat itu. Ia duduk di meja pojok, meja yang kursinya pernah bergeser sendiri malam itu. "Masih buka, Man?" tanyanya pelan. Sarman mengangguk, meski tak yakin lelaki itu benar-benar akan memesan. Ia menyeduh kopi tanpa banyak tanya. Lelaki itu menunggu, matanya tak lepas dari uap tipis yang naik dari cangkir. "Kedai begini dulu banyak," katanya setelah menyesap sedikit. "Sekarang yang bertahan cuma yang ngerti caranya." Sarman menyenyum kaku. "Caranya apa, Pak? Promosi?" Lelaki itu menggeleng pelan. "Bukan cara baru, cara lama." Kalimat itu menggantung. Lelaki tua itu tak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya bercerita soal kedai-kedai lama yang dulu ramai tanpa spanduk, tanpa media sosial. Dagang itu bukan cuma soal barang, tapi soal niat dan tata krama. Sebelum pergi, ia meninggalkan uang pas, lebih dari harga kopi. "Kalau malam Jumat," ujarnya sambil berdiri, "jangan langsung tutup, dengarkan saja." Sarman ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Lelaki itu sudah melangkah pergi, menyatu dengan gang sempit. Malam Jumat datang dengan azan Isya yang terdengar sayup dari musola ujung kampung. Sarman duduk di kedai lebih lama dari biasanya. Ia tak melakukan apa-apa, hanya menunggu. Hatinya gelisah, pikirannya menertawakan dirinya sendiri. Namun ada rasa ingin tahu yang tak mau pergi. Sekitar pukul 10, seorang pedagang lama yang lapaknya tak jauh dari situ mampir. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan. "Masih bertahan, Man?" "Ya, begini," jawab Sarman. Pedagang itu tertawa kecil. "Dulu banyak yang kuat karena tirakat. Sekarang orang maunya cepat." "Tirakat gimana?" "Macam-macam," katanya singkat. "Kadang cuma soal pantangan kecil, menghormati yang tak kelihatan." Pantangan itu terdengar sepele. Jangan menyapu malam tertentu. Sisakan 1 cangkir kopi tanpa diminum. Jangan menghitung uang saat kedai sudah tutup. Tak ada darah, tak ada sesajen aneh. Semua terdengar seperti kebiasaan lama yang nyaris masuk akal. Di rumah ia mencoba sholat lebih lama dari biasanya. Namun kata-kata doanya terasa berat, seolah tak naik kemana-mana. Ia duduk lama di sajadah, mendengar nafas istrinya yang teratur, dan menghitung sisa uang di kepala. Logikanya menolak, imannya ragu, tapi rasa putus asa menekan dari segala arah. Ia ingat wajah anaknya, ingat tatapan tetangga, ingat kursi yang bergeser sendiri. Malam berikutnya ia menyiapkan 1 cangkir kopi ekstra. Ia letakkan di meja pojok, tanpa niat menjualnya. Hanya 1 malam, katanya pada diri sendiri. Bukan untuk mencari kaya, hanya untuk bertahan. Lampu kedai menyala lebih lama. Di luar, angin bergerak pelan. Sarman duduk diam, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia tak menertawakan bisikan itu. Ia membiarkannya tinggal, pelan, samar, dan penuh ragu. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup pelan, hampir tak terasa, seperti udara pagi yang masuk lewat celah pintu. Hari pertama setelah Sarman meletakkan 1 cangkir kopi di meja pojok hingga larut malam, tak ada kejadian aneh. Kedai tetap sepi. Ia sempat menertawakan dirinya sendiri, merasa telah membuang kopi dengan sia-sia. Namun, keesokan paginya, seorang tukang ojek berhenti dan memesan kopi. Lalu disusul pedagang sayur yang biasanya lewat begitu saja. Mereka duduk, minum, dan pergi tanpa banyak bicara. Hari berikutnya, kedai kembali didatangi orang. Tidak ramai, tapi cukup untuk membuat Sarman sibuk. Ia tidak memasang spanduk baru, tidak mengubah harga, bahkan tak sempat membersihkan papan nama yang mengelupas. Orang-orang datang seolah sudah tahu. "Entah kenapa kopinya sekarang enak, Man," kata seorang pelanggan sambil mengaduk cangkirnya. "Resepnya sama," jawab Sarman jujur. "Rasanya beda."
Kalimat itu diulang oleh beberapa orang lain. Sarman hanya tersenyum, meski hatinya bergetar. Ia tetap menyeduh kopi dengan cara yang sama, takaran yang sama, tangan yang sama. Namun, setiap sore, cangkir-cangkir di rak cepat kosong. Uang di laci mulai bertambah, tidak banyak, tapi cukup untuk membayar gas, lalu mencicil utang koperasi. Sarman membawa pulang beras dan lauk lebih layak. Istrinya menatapnya heran, tapi tak bertanya. Anak-anak makan dengan lahap. Rasa lega datang bersama rasa bersalah yang samar, seperti noda kecil di ujung kain. Malam-malam kembali diisi suara orang bercakap, namun Sarman mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ampas kopi di dasar cangkir sering membentuk pola yang sama, seperti garis melingkar yang tak putus. Ia mengibaskan pikiran itu, menganggapnya kebetulan. Suatu sore, ia mendapati satu cangkir retak halus di bibirnya. Ia menyisihkannya. Esoknya, cangkir lain retak di tempat yang hampir sama. Retakan itu tidak sampai bocor, hanya cukup untuk terlihat jika diperhatikan. Sarman menggantinya dengan cangkir baru, tapi beberapa hari kemudian, retakan serupa muncul lagi. Jam dinding di kedai juga mulai bertingkah. Setiap malam, jarumnya seolah berhenti di pukul 9:12 menit. Sarman menggantinya dengan jam lain. Jam itu pun melakukan hal yang sama. Ia berhenti mempermasalahkannya, memilih menutup kedai berdasarkan rasa lelah, bukan waktu. Pelanggan semakin banyak, terutama menjelang malam. Mereka datang tanpa ribut, duduk lama, lalu pergi satu persatu. Ada kenyamanan aneh di udara, seperti sesuatu yang membuat orang betah. Sarman ikut merasakannya. Ia tak lagi gelisah seperti sebelumnya. Doanya masih pendek, tapi rasa cemasnya berkurang. Namun di sela kenyamanan itu, ada rasa dingin yang tak bisa ia jelaskan. Kadang saat mencuci cangkir, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari meja pojok. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Cangkir kopi yang ia sisakan setiap malam selalu kosong di pagi hari, meski kedai terkunci. Sarman menepuk dadanya sendiri, menenangkan hati. Ini cuma rezeki yang akhirnya datang, pikirnya. Ia ingin percaya bahwa semua ini wajar, hasil dari kesabaran. Meski begitu, saat kedai penuh dan suara tawa terdengar lebih pelan dari seharusnya, ia merasakan kenyamanan yang tidak sehat, seperti duduk terlalu lama di kursi empuk yang membuat orang lupa untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Sarman takut pada satu hal yang tak pernah ia takutkan sebelumnya. Jika semua ini berhenti. Pada awalnya, Sarman masih mengingat pantangan itu dengan cukup baik. Ia menyisihkan satu cangkir kopi setiap malam, tidak menghitung uang setelah kedai ditutup, dan berusaha pulang sebelum terlalu larut. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebiasaan lama, tidak lebih. Sesuatu yang bisa ia hentikan kapan saja. Namun, manusia jarang benar-benar berhenti saat keadaan mulai membaik. Suatu malam, hujan turun deras. Kedai masih ramai, dan Sarman kelelahan. Seorang pelanggan terakhir datang saat hampir pukul 10, meminta kopi panas karena tubuhnya menggigil. Di meja pojok, cangkir yang biasa ia sisakan masih penuh, uapnya tipis. Sarman ragu sejenak. Hanya sebentar, hanya malam ini, pikirnya. Ia mengambil cangkir itu, menyajikannya pada pelanggan. Tak terjadi apa-apa. Malam itu bahkan terasa lebih ringan. Pelanggan meninggalkan uang lebih, dan besoknya kedai lebih ramai dari biasanya. Orang-orang datang sejak sore, duduk lebih lama, memesan berkali-kali. Uang di laci bertambah cepat. Sarman membayar satu cicilan utang sekaligus. Istrinya tersenyum lebih sering. Tidak ada tanda-tanda buruk, justru sebaliknya. Sejak saat itu, pantangan tak lagi terasa penting. Kadang ia lupa menyisihkan kopi. Kadang ia menghitung uang sambil duduk sendiri di kedai yang sudah tutup. Tidak ada teguran, tidak ada mimpi buruk. Sarman mulai merasa semua kekhawatirannya berlebihan. Namun gangguan kecil mulai muncul, pelan dan tidak langsung. Tidurnya menjadi pendek dan terputus-putus. Ia sering terbangun menjelang subuh dengan dada terasa penuh, seperti baru saja bermimpi tapi lupa isinya. Saat memejamkan mata kembali, bayangan meja kedai muncul, kosong tapi terasa ramai. Doanya juga berubah. Ia tetap sholat, tetap mengucap ayat yang sama, tapi tak ada rasa yang menempel. Kata-kata itu seperti jatuh ke lantai sebelum selesai diucapkan. Ia berdiri lama setelah salam, bingung pada dirinya sendiri. Di kampung, bisik-bisik mulai terdengar.
Ada yang bilang kedainya beda sekarang. Ada yang bilang betah terlalu lama duduk di sana. Seorang tetangga menegur halus, menyarankan agar Sarman jangan terlalu sering buka malam. Sarman menanggapinya singkat. Dalam hati, ia merasa orang-orang terlalu ikut campur. Ia menjadi lebih mudah tersinggung. Suara anaknya yang berisik membuatnya marah. Pelanggan yang terlalu lama memilih kopi, ia layani dengan wajah dingin. Ia tak lagi ikut tertawa dalam obrolan. Kedai ramai, tapi Sarman seperti berdiri sedikit menjauh dari semua itu. Rasa syukur yang dulu sering ia bisikan pelan kini jarang muncul. Setiap tambahan uang hanya terasa cukup, lalu kurang lagi. Ia mulai menghitung hari bukan dengan tenang, tapi dengan cemas. Takut jika suatu malam kedai kembali sepi. Suatu malam saat menutup kedai, ia mendapati ampas kopi di wastafel membentuk lingkaran pekat. Ia menyiramnya cepat-cepat, seolah takut melihatnya terlalu lama. Dari luar terdengar suara orang tertawa lirih, lalu dia mendadak. Sarman berdiri sendiri di kedai yang hangat dan terang, tapi dadanya dingin. Ada sesuatu yang perlahan hilang dari dirinya. Bukan uang, bukan kesehatan. Sesuatu yang lebih kecil, namun lebih penting. Rasa peduli yang dulu membuatnya manusia. Ia tahu ada yang berubah, namun ia memilih tidak memikirkannya terlalu dalam. Untuk sekarang, kedai masih ramai, dan bagi Sarman, itu sudah lebih dari cukup. Malam-malam di kedai tak lagi terasa sama. Ramai, iya. Kursi sering terisi, cangkir tak pernah dingin terlalu lama. Tapi di sela suara sendok dan batuk pelan pelanggan, ada kesunyian lain yang menekan. Seperti jeda panjang yang tak pernah selesai. Sarman mulai sering merasa tidak sendirian, bahkan saat kedai tampak penuh. Perasaan itu muncul tiba-tiba, biasanya ketika ia membalik badan untuk mengambil air panas. Ada sensasi seperti napas ditengkuk, atau tatapan yang menunggu ia menoleh. Setiap kali ia berbalik, tak ada siapa-siapa, atau ada, tapi terlalu diam untuk terasa hadir. Beberapa kali ia mendapati kursi di meja pojok sudah tertarik keluar, seolah baru saja diduduki. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu yang terbuka. Kursi itu hanya terisi, kadang oleh pelanggan yang entah sejak kapan datangnya, kadang oleh kekosongan yang terasa lebih berat daripada tubuh manusia. Ada pelanggan-pelanggan tertentu yang membuat Sarman tak nyaman. Mereka memesan dengan suara pelan, duduk lama, dan tak pernah menatap mata. Pandangan mereka selalu jatuh ke permukaan kopi, mengikuti uap yang naik lalu menghilang. Saat ditanya apakah kopinya kurang manis atau dingin, mereka menggeleng tanpa mengangkat kepala. Uang selalu diletakkan rapi, pas, tanpa sisa. Kedai terasa lebih ramai dari sebelumnya, tapi percakapan makin jarang. Orang-orang duduk berhadapan, namun berbicara seperlunya. Tawa terdengar pendek, lalu padam. Jam dinding masih berhenti di waktu yang sama setiap malam, dan Sarman tak lagi mencoba memperbaikinya. Ia menutup kedai saat rasa sesak di dada datang, bukan saat jarum jam bergerak. Dampaknya merambat keluar kedai. Anak-anak di gang sering demam bergantian. Tangis mereka terdengar malam-malam, memecah sunyi. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk, tentang duduk lama di tempat terang, tentang kopi yang tak pernah habis. Musola di ujung kampung mulai sepi, azan tetap berkumandang, tapi saf jarang penuh. Orang-orang datang terlambat, atau tak datang sama sekali. Sarman mendengar semua itu, tapi memilih diam. Ia sibuk menghitung hasil hari itu, sibuk memastikan laci uang terkunci. Setiap lembar uang terasa seperti penyangga hidupnya, tanpanya, ia tak tahu harus berdiri di mana. Namun ketakutan tetap menyelinap. Suatu malam saat kedai hampir tutup, ia melihat bayangannya sendiri di kaca etalase tampat berlipat, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Kursi di meja pojok bergerak sedikit, lalu berhenti. Sarman menelan ludah. Ia ingin menutup kedai lebih awal, ingin pulang dan memeluk anaknya, ingin sholat dengan tenang. Tapi pelanggan datang lagi, dan lagi. Setiap cangkir yang terhidang membuat rasa takutnya tertunda, digantikan oleh kelegaan sesaat. Ia sadar ada sesuatu yang ikut duduk di kedai itu, bukan untuk minum, bukan untuk bicara, hanya untuk hadir. Dan yang paling menakutkan bagi Sarman bukanlah keberadaan itu, melainkan kenyataan bahwa ia sudah terlalu bergantung pada hasilnya untuk benar-benar mengusir siapapun. Permintaan itu tidak datang sebagai ancaman. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk yang gamblang. Ia datang seperti kelelahan yang menumpuk, seperti sesuatu yang diambil sedikit demi sedikit tanpa izin.
Istri Sarman yang biasanya kuat mulai sering mengeluh pusing. Awalnya hanya sakit kepala ringan, lalu menjalar ke leher dan bahu. Ia tetap memasak, tetap menyapu, tapi langkahnya melambat. Mungkin capek, katanya setiap kali Sarman bertanya. Namun suatu pagi, ia tak sanggup bangun dari kasur. Matanya terbuka, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Anak bungsu mereka menyusul. Demam datang tanpa sebab. Turun sebentar, lalu naik lagi. Dokter puskesmas tak menemukan apa-apa. Istirahat saja dulu, katanya. Sarman mengangguk, tapi hatinya semakin sempit. Di kedai, keadaan justru berlawanan. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan saat hujan deras atau listrik padam sebentar, orang-orang tetap berdatangan. Ada yang berdiri karena kursi habis. Ada yang menunggu tanpa mengeluh. Kedai seolah hidup sendiri, tak peduli keadaan pemiliknya. Sarman mulai mencoba menghentikan semuanya. Ia tidak lagi menyisakan cangkir di meja pojok. Ia menutup kedai lebih awal. Ia menghitung uang dengan sengaja sambil beristighfar, berharap mematahkan kebiasaan lama. Malam itu ia pulang lebih cepat, duduk lama di samping istrinya, memegang tangan yang terasa dingin. Namun keesokan harinya, kedai sudah ramai sebelum ia membuka pintu sepenuhnya. Ada cangkir di meja pojok yang sudah berisi. Hangat, seolah baru diseduh. Sarman berdiri lama, jantungnya berdebar keras. Ia tak ingat membuatnya. Hubungan di rumah ikut berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersinggung. Ketika anak sulungnya bertanya kenapa ayah jarang sholat di musola lagi, Sarman menjawab ketus. Ia sendiri tak tahu kapan terakhir kali ia merasa benar-benar menjadi ayah, suami, atau dirinya sendiri. Cermin di kamar mandi menunjukkan wajah yang asing. Matanya tampak lebih cekung, sorotnya kosong. Ia berbicara, tapi suaranya terdengar jauh di telinga sendiri. Seolah ia hanya mengulang kebiasaan, bukan menjalani hidup. Suatu malam, saat menutup kedai dengan tangan gemetar, ia akhirnya duduk di lantai, bersandar pada dinding. Cukup, bisiknya, entah pada siapa. Saya mau berhenti. Lampu kedai berkedip pelan. Dari meja pojok, terdengar bunyi sendok menyentuh cangkir. Sekali, lalu diam. Tidak ada jawaban. Tidak ada tawar-menawar. Hanya kehadiran yang dingin dan pasti. Saat itu Sarman benar-benar mengerti. Ini bukan lagi soal untung dan rugi. Bukan soal cangkir kopi atau pantangan kecil. Ada sesuatu yang sedang mengambil alih hidupnya, bukan dengan paksa, tapi dengan membiarkannya menyerah sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar ia tak lagi memegang kendali. Ia hanya pemilik nama di depan kedai, yang kini berjalan dengan kehendaknya sendiri. Sarman pulang lebih awal malam itu. Kedai ia tutup sebelum pukul 8, sesuatu yang jarang ia lakukan. Sejak tempat itu selalu ramai tanpa diminta. Pintu besi diturunkan dengan bunyi berat, seolah enggan ditutup. Ia berdiri lama di depannya, menempelkan dahi ke permukaan dingin, menarik napas panjang. Dadanya sesak, tapi ia memaksakan diri melangkah pergi. Di rumah, ia mengambil air wudhu lebih lama dari biasanya. Air dingin mengalir di wajahnya, tapi tak sepenuhnya menyadarkan. Ia salat di kamar, bukan di musola. Bacaan ayatnya terbata. Beberapa kali ia berhenti, menarik napas, mengulang dari awal. Ia tidak meminta apa-apa dalam doa malam itu. Ia hanya ingin kembali merasa menjadi manusia biasa, yang lelah, yang takut, tapi masih punya arah. Keesokan harinya, Sarman memutuskan tidak membuka kedai. Ia duduk di ruang tamu, menemani istrinya yang masih lemah. Dari luar, suara orang-orang terdengar memanggil namanya. Ada yang mengetuk pintu kedai, ada yang menunggu. Sarman tidak keluar. Tangannya gemetar, tapi ia bertahan. Menjelang sore, bau kopi menyelinap ke dalam rumah. Bau yang asam, basi, menusuk hidung. Padahal dapur bersih, tidak ada kopi yang diseduh. Bau itu semakin kuat saat malam turun. Sarman menutup hidung, membuka jendela. Tapi bau itu tetap ada, seperti berasal dari dalam dinding. Ia memberanikan diri membuka pintu kedai. Di dalam gelap, tapi ia mendengar suara air mendidih. Suara seduhan kopi, pelan, dan teratur. Kompor jelas mati, tabung gas tertutup. Namun suara itu tetap ada, seperti kebiasaan yang menolak dihentikan. Lampu dinyalakan, meja-meja kosong, kursi tersusun rapi. Di kaca etalase, bayangan Sarman terlihat berdiri sendirian. Lalu bayangan lain muncul di belakangnya, samar, tak berbentuk jelas.
Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Saat menoleh kembali ke kaca, bayangan itu menghilang. Sarman terduduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar. Selama ini ia tidak benar-benar memilih. Ia hanya mengikuti arus, menunda keputusan. Berharap semuanya akan selesai sendiri. Tapi kini tidak ada lagi ruang untuk menunda. Jika kedai ini dipertahankan, ia tahu apa yang akan terus diambil darinya. Sedikit demi sedikit, sampai tak ada lagi yang tersisa, selain tubuh yang bekerja dan tangan yang menyeduh. Jika ia memutus semuanya, ia akan kehilangan penghasilan. Mungkin kehilangan kedai yang ia bangun dengan susah payah. Tapi setidaknya, itu pilihannya. Dengan langkah berat, Sarman mengambil kunci. Ia mematikan lampu satu persatu. Bau kopi semakin menyengat, seolah menolak. Suara seduhan berhenti mendadak. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan. Saya berhenti. Pintu besi diturunkan. Kali ini lebih keras, lebih tegas. Sarman mengunci kedai, lalu meletakkan kunci itu di atas meja di rumah. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa keputusan itu benar-benar miliknya. Di luar, angin malam bergerah pelan. Di dalam, rumah terasa sunyi. Sunyi yang berat, tapi jujur. Kedai pojok tidak pernah benar-benar dibuka lagi seperti dulu. Pintu besinya tetap ada, catnya makin mengelupas, gemboknya berkarat berlahan. Kadang-kadang Sarman membukanya hanya untuk membersihkan debu, memastikan tikus tidak bersarang. Tidak ada lagi kursi yang ditarik keluar, tidak ada cangkir berjajar di rak. Meja pojok, tempat yang paling sering ia hindari, kini tertutup kain lusuh. Hari-hari Sarman berjalan lebih sederhana. Ia bekerja serabutan, membantu tetangga memperbaiki atap, mengantar barang ke pasar. Apa saja yang bisa menghasilkan uang harian. Penghasilannya jauh lebih kecil. Ada hari-hari ketika beras harus dihemat, ketika lauk hanya tahu dan garam. Istrinya perlahan membaik, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Anak-anak kembali bermain di sore hari tanpa sering demam. Malam-malam terasa sunyi, tapi berbeda dari sebelumnya. Tidak ada bau kopi basi yang menyelinap, tidak ada suara seduhan tanpa sumber. Kesunyian kini jujur, kadang menyakitkan, tapi tidak menekan. Sarman kembali sholat di musola, meski sering duduk di saf belakang. Ia tak selalu khusyuk, tapi doanya kini terasa sampai ke dadanya sendiri. Warga kampung masih membicarakan kedai pojok, dengan suara pelan, biasanya saat sore atau setelah isya. Ada yang bilang dulu kopinya memang beda, ada yang bilang betah duduk lama tanpa sadar waktu. Tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nama kedai itu perlahan berubah menjadi cerita, bukan tempat. Sarman mendengar semua itu tanpa menyelah. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Tak ada kata yang cukup untuk menerangkan sesuatu yang ia sendiri hampir tak mengerti. Yang ia tahu, hidupnya kini tidak utuh karena kaya atau sukses, melainkan karena ia kembali mengenali dirinya sendiri. Kadang, saat melewati depan kedai, ia berhenti sejenak. Mengingat hari-hari ketika ia merasa diselamatkan, lalu perlahan diambil. Ia sadar sekarang, pesugihan tidak pernah benar-benar datang sebagai kejahatan. Ia datang sebagai solusi, sebagai jalan pintas yang tampak manusiawi. Yang ditukar bukan nyawa secara langsung, bukan darah, bukan jeritan. Yang ditukar adalah rasa cukup, rasa syukur, dan batas antara perlu dan ingin. Sedikit demi sedikit, sampai manusia tak sadar telah menggadaikan dirinya sendiri. Kedai pojok kini tinggal nama. Sebuah bangunan kecil di sudut gang, saksi dari seorang lelaki yang pernah hampir kehilangan segalanya demi bertahan hidup. Dan Sarman, dengan segala kekurangannya, memilih kehilangan kedai itu, agar tidak kehilangan dirinya sepenuhnya. Tidak semua kedai yang tutup meninggalkan bangku kosong. Sebagian meninggalkan pelajaran yang terlalu mahal untuk diulang. Kisah Sarman berakhir tanpa ledakan, tanpa makhluk yang menampakkan diri. Karena pada akhirnya, pesugihan tidak selalu datang dengan wujud menakutkan. Ia datang sebagai jalan keluar, sebagai harapan terakhir, sebagai bisikan pelan saat manusia merasa sendirian. Dan disitulah bahayanya. Bukan karena kita bertemu sesuatu dari dunia lain, tetapi karena kita perlahan menjauh dari nilai yang membuat kita tetap manusia. Jika kisah ini terasa dekat, jika Anda pernah melihat usaha kecil yang tiba-tiba ramai, atau mendengar cerita yang dibicarakan setengah berbisik di kampung, barangkali bukan karena kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Bandah Gaib Jawa. Jika Anda menyukai cerita horor yang tenang, realistis,
dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa like agar cerita seperti ini terus kami hadirkan. Subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah gaib lain yang mungkin tidak berteriak, tapi selalu mengawasi. Dan silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Menurut Anda, apakah Sarman benar-benar selamat? Atau ada harga lain yang belum sepenuhnya terbayar? Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetap waspada saat malam terlalu sunyi.